Wahai PKS, siapa yang mau jegal Anies soal Formula E? Sehingga kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalan ini ke ranah politik. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos macam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Perlu juga kami sampaikan bahwa ekspos gelar perkara dalam kegiatan penyelidikan secara terbuka tentu berbeda dengan gelar perkara penyidikan secara tertutup yang menghasilkan kegiatan tangkap tangan, karena gelar perkara di dalam kegiatan tangkap tangan kami pastikan dilakukan sekali mengingat waktu hanya 1 kali 24 jam. Anies diyakini 100% bersih dari korupsi atau penyimpangan apapun, tanpa cacat, celah sedikit pun. Oleh karena itu, setiap proses hukum terhadap Anies dianggap berniat buruk. Siapapun atau lembaga manapun pelakunya adalah upaya menjegal Anies untuk menjadi presiden. Cara pandang ini memutlakkan kesucian Anies sebagai pejabat publik. Implikasinya, Anies tidak bisa disentuh oleh hukum. Argumen-argumen yang disampaikan sebenarnya agak mudah untuk dibantah karena mengacu pada hanya 2 poros yang disetting. 2 poros itu kan soal partai, tidak ada intervensi apapun. Tapi kan diterjemahkan oleh Bang Sulvan Lindan bahwa yang dia khawatirkan oleh SBY itu karena dia punya salah satu kandidat loh di situ kan. Betul. Dikaitkan dengan Anies yang kemudian soal pemanggilannya ke KPK. Pertanyaannya adalah, kenapa sih SBY harus risau kalau Anies yang dipanggil oleh KPK? Mestinya Nasdem dong yang risau duluan. Mestinya PKS dong yang basis konstituennya lebih ke Anies. Kalau saya sederhana menangkap, kenapa SBY agak gelisah kalau Anies misalnya hilir mudik. Kita nggak usah masuk substansi ke Partai Demokrat lah ya. Betul. Beliau ini Partai Nasdem yang hadir dengan kita ya. Ada kaitannya dengan Demokrat. Kalau Anies gagal maju seperti yang dipersepsikan oleh Pak SBY karena dijegal bolak-balik ke Kuningan misalnya, maka AHY sulit untuk berpasangan untuk bisa maju di 2024. Ada kabar menggelikan datang dari kubu Partai Keadilan Sejahtera PKS merespons statement KPK yang masih terus menyelidiki Formula E. Kasus yang melibatkan Anies ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus menjadi satu-satunya program unggulan yang terbilang cukup lumayan sebagai gubernur yang dianggap hanya cakap bicara, tapi kurang pandai bekerja. Belum lama ini, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Pimpin Sopyan menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan jika kasus Formula E akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh KPK. Anda percaya sama omongan ini? Saya sih nggak begitu yakin, karena si Pipin ini lantas menambahkan, tentu kami berharap kekuasaan itu tidak dipergunakan untuk menjegal siapapun. Penegakan hukum boleh saja, asal jangan untuk mencari-cari kesalahan. Apa maksudnya dengan menyebut kekuasaan itu tidak dipakai untuk menjegal siapapun? Apakah dia mau menuduh Jokowi dan istana mempengaruhi hukum untuk menarget Anies supaya terjegal dari kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kalau memang tidak masalah, ya pasrahkan saja semuanya ke pihak yang berwenang buat mengadili seadil mungkin. Ya kan? Lagi pula, kalau memang proses penyidikan menyatakan Anies tidak bersalah, ya kenapa harus takut? Kan malah bagus kalau diceritakan sebagai orang yang katanya kena target, terus dinyatakan nggak bersalah. Cuma ya itu, kalau memang pantas dinyatakan bersalah karena bukti-bukti di persidangan nanti, semisal kasus ini sampai di meja hijau, ya sebaiknya PKS diam saja. Nggak perlu intervensi sekalipun Anies itu sebarisan dengan mereka. Bicara soal PKS, jangan lupa dengan anggapan bahwa yang disuarakan dengan getolnya oleh kader PKS, maka biasanya yang layak kita percayai justru yang sebaliknya. Kalau Anies dianggap nggak bersalah, maka sepertinya kita perlu semakin curiga bahwa ada fakta atau malah bukti yang disembunyikan oleh PKS. Tapi ditutupin dengan balik menuduh pihak penguasa ingin menjegal. Lagi pula, kok bicara menjegal segala? Apaan sih? Siapa yang dijegal? Orang biasa yang sudah gatel ingin berkuasa sampai curi start kampanye, tapi dibelain mati-matian itu. Siapa juga yang mau jegal? Wong KPK kita harapkan hanya bekerja secara profesional kok, tanpa intervensi pihak manapun. Juga tanpa takut menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk Anies Baswedan jika memang bersalah menurut hukum dalam kasus dugaan korupsi di Formula E tadi.
Sejak KPK mengusut kasus Formula E, melakukan gelar perkara hingga memeriksa Anies Baswedan, mulai berjamur narasi-narasi yang menyebut bahwa Anies akan dikriminalisasi. Anies akan dijadikan tersangka sehingga tidak bisa menjadi capres. KPK sengaja memaksa agar Anies diproses hukum. Begitulah yang kita dengar di media sosial. Diperkeruh dan digoreng oleh pendukung Anies serta gerombolan kadrun. Agar KPK yang menjadi musuh sedangkan Anies adalah pahlawan suci yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Menanggapi isu KPK menjegal Anies di Pilpres, anggota DPRD RI Tamsil Lindrung menyebut, jika benar terjadi penjegalan kepada Anies melalui Formula E, dapat memancing terjadinya pemberontakan oleh rakyat. Tamsil mengaku dapat memancing pemberontakan rakyat bukan tanpa alasan karena ini penyumbatan aspirasi. Dia lantas mempertanyakan kenapa terlalu ngotot untuk mencari kesalahan Anies. Wow, siapakah Tamsil Lindrung? Saya coba-coba bertanya pada paman Google, ternyata kader PKS. Yah, PKS lagi. Ralat kalau informasi ini salah. Tapi sepertinya memang PKS sih. Pasalnya, Tamsil heran kenapa mata tidak diarahkan kepada yang nyata-nyata terjadi sesuatu kerugian negara. Misalnya kasus RS Sumber Waras. Ahok yang diserang pula jadi sepertinya memang benar kader PKS. Terlalu gampang ditebak cara dan gaya omongannya. Perlu diketahui, kasus RS Sumber Waras sudah dianggap clear oleh KPK karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Kasus ini sudah pernah diusut dan clear. Selama ini kita tahu bahwa Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja dan memang hanya kerjaannya adalah mencari dukungan dari kaum radikalis. Bahkan sebagai orang yang berhutang budi banyak sama Amerika, mau-mau aja digunakan sebagai boneka proksi. Formula E adalah ajang balap mobil listrik yang bahkan satu nama pengendara pun Anies Baswedan mungkin tidak tahu. Nama pembalapnya pun mungkin Anies Baswedan hanya taunya Abdul Somad. Saya kira apa yang menjadi rekam jejak dari Anies Baswedan dan juga para komite Formula E merupakan orang-orang yang tidak bisa bekerja dan hanya bisa menuntut. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo pun harus turun tangan secara tidak langsung lewat sponsor yang akan mereka berikan kepada pemerintah Jakarta. Wiz Khalifa juga bengong-bengong diam dan pada akhirnya dia hanya menjadi seperti manusia yang cuman bisa bermodalkan kata-kata kasar. Manusia tidak tahu diri ini harusnya berlutut dan mencium kaki Presiden Joko Widodo dan Erick Thohir karena BUMN mau menjadi sponsor dari ajang balapan gak jelas dan sampah itu. Hal ini membuktikan bahwa komite pelaksanaan Formula E benar-benar tidak bekerja dan hanya buang-buang duit. Anggaran yang sangat besar sudah dibuat dan uang sudah digelontorkan, bahkan dalam beberapa hari ke depan ajang ini akan dihelat di Indonesia. Sirkuit yang masih banyak harus perbaikan ini pun ditutup-tutupi kinerjanya. Tidak bisa dibayangkan bahwa para pembalap tidak diberikan kesempatan untuk menjajal trek tersebut lebih dahulu untuk melakukan uji coba seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat balapan MotoGP di Mandalika. Ahmad Saroni yang adalah bawahan dari Surya Paloh pun mengatakan bahwa mereka langsung balapan tidak perlu pakai uji coba lagi. Emangnya nyawa orang itu segampang nyawanya kadal gurun? Tidak punya andil apapun dalam pelaksanaan Formula E yang dijalankan di Jakarta dan bahkan sampai sengaja jualan tiket ke kadal gurun agar kelihatan ramai saja. Padahal itu orang bayaran. Kejanggalan-kejanggalan Formula E bisa dikatakan sangat banyak dan kita melihat juga bahwa ada yang aneh di dalam pelaksanaan ini.